warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, sebelum pelajaran ini dimulai, Ibu Guru akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Robi masuk, Sinta masuk, Tika masuk. Alhamdulillah hari ini semua teman-teman kalian masuk. Nah, sebelum pelajaran Ibu mulai, untuk sampah yang ada di bangkunya segera diambil dan dibuang di tempat sampah. Sudah? Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan membahas materi yang sebelumnya, yaitu tema 1, subtema 3. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang kelainan-kelainan pada tulang. Kelainan-kelainan pada tulang sendiri yaitu ada lordosis, ada kaki X, dan ada osteoporosis. Ada juga artritis. Ide pokok ini adalah inti masalah yang ada dalam bacaan. Nah, ide pokok ini biasanya ada di, iya benar, ada di bagian awal paragraf. Nah, hari ini yaitu agar kalian mengetahui informasi terkait pertanyaan apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Kemudian kalian bisa mapping dan mempresentasikan tentang pertanyaan apa, bagaimana, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Yang ketiga adalah kalian dapat menyebutkan organ-organ pernafasan pada hewan. Dan yang terakhir, kalian bisa membuat bagan pernafasan pada hewan. Nah, sebelum itu kalian harus membuka buku paketnya halaman 1. Nah, dalam buku paket kalian ada makhluk hidup apa saja yang ada dalam gambar ini. Ini ada manusia, ada kambing, ada bebek, ada angsa, ada ayam. Nah, sekarang Ibu Guru mau bertanya lagi. Apa perbedaan dari manusia, kambing, angsa, dan bebek ini? Iya, benar. Mereka mempunyai kaki. Perbedaannya, kalau kambing mempunyai 4 kaki, kalau manusia 2 kaki. Terus cara makannya, iya benar cara makannya. Cara makannya, kalau kambing makan rumput, kalau manusia makan nasi. Nah, Ibu Guru sekarang mau bertanya lagi, apa persamaan dari makhluk hidup yang ada di gambar ini? Persamaannya yaitu sama-sama membutuhkan oksigen atau membutuhkan makanan. Nah, apakah semua makhluk hidup yang ada di gambar ini membutuhkan oksigen? Ya tentu, semua makhluk hidup yang ada di gambar ini tentu membutuhkan oksigen. Nah, kalau bagaimana proses pengambilan oksigen? Nah, proses pengambilan oksigen ini atau pengambilan udara ini akan kita bahas dalam tema 2. Nah, terus bagaimana cara kita sebagai makhluk hidup agar oksigen ini terjaga dan dapat dinikmati oleh semua makhluk hidup?
benar sekali, dengan cara menanam pohon, dengan cara tidak membuang sampah, dan lain-lain. Nah, sekarang tadi kan sudah membaca kitab halaman 1. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kepada kalian sebuah teks bacaan. Nanti kalian harus membaca bacaan tersebut dan menjawab mind mapping yang diberikan oleh Ibu Guru. Jadi nanti kalian menjawab ini, lembar kerja siswa ini, mind mapping. Misalnya, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Nanti kalian cari di bacaan tersebut. Siap anak-anak? Alhamdulillah kalau siap. Kalau begitu Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Nanti kalian cari di bacaan tersebut. Siap anak-anak? Alhamdulillah kalau siap. Kalau begitu Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Nah, sudah 15 menit. Sekarang mari kita bahas ya mind mapping-nya. Nah, di mind mapping ini ada pertanyaan, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara oleh Dayu? Apa? Jawabannya ikan mas koki. Nah, kemudian ada pertanyaan, di mana ikan hias itu dipelihara? Di mana? Di akuarium. Benar sekali. Nah, terus ada siapa yang memelihara ikan hias? Iya, benar Sinta, Dayu, pinter. Terus ada kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias itu diberi makan setiap hari. Nah, terus ada pertanyaan, mengapa Dayu selalu rajin membersihkan akuariumnya? Ya, karena nanti kalau tidak dibersihkan, ikannya akan mati. Terus, bagaimana cara membersihkan akuarium menurut bacaan di atas? Ya, Dayu setiap hari rutin membersihkan airnya dan mengganti airnya. Pinter. Nah, juga mempunyai alat dan sistem bacaan tentang alat dan sistem pernapasan pada burung dan serangga. Nanti kalian baca terlebih dahulu dan dipahami maksudnya. Nah, sebelum dibaca, Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Ya, ayo berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kumpul di kelompoknya masing-masing. Sudah? Nah, sekarang tiap kelompok akan Ibu kasih bacaan tersebut. Sudah ya? Sudah menerima semuanya? Sekarang dibaca terlebih dahulu. Waktunya 10 menit dari sekarang. Nah, tadi kan sudah membaca teks bacaan yang telah diberikan oleh Ibu Guru. Nah, sekarang Ibu minta kalian mencari kata-kata sulit yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Teks bacaan ini ada istilah-istilah. Misalnya, ini ya, aves. Kita tulis di sini. Aves. Ini istilah apa? Terus dan lain-lain. Dikerjakan secara kelompok. Tadi kan sudah dibagi kelompok oleh Ibu. Nah, selain sudah menemukan semuanya anak-anak? Alhamdulillah kalau sudah. Sekarang kita akan menulis di papan apa kata istilah apa yang ada di dalam teks bacaan tersebut. Ada aves, ada insekta, ada trakea, ada
trakeola, dan ada spirakel. Nah, siapa yang tahu tentang arti dari Aves? Benar, Bayu benar. Aves itu burung. Kalau insekta? Ayo Sinta. Iya, serangga. Benar, kita tulis ya. Burung, serangga. Terus trakea. Kalau trakea, siapa yang tahu? Trakea adalah alat pernafasan pada serangga. Nah, kalau trakeola sendiri adalah pipa kecil pada tubuh serangga sebagai jalan masuk udara, sehingga udara itu bisa masuk ke dalam tubuh serangga. Nah, kalau spirakel itu ujung dari trakea yang berfungsi sebagai lubang masuknya udara. Nah, tadi sudah mengenal istilah. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada hewan. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang organ pernafasan pada burung atau Aves. Jadi burung sendiri ini bernafas menggunakan sepasang paru-parunya. Nah, paru-paru burung ini terletak di pangkal atas parunya. Ada lubang 2. Nah, udara yang mengandung oksigen masuk melalui pangkal paru tadi. Kemudian udara tersebut masuk ke pembuluh darah yang disebut dengan trakea. Nah, setelah itu sebagian udara yang dihirup oleh burung tadi sebagian masuk ke dalam paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Nah, saat burung ini diam, burung ini mengambil oksigen atau mengambil udara sebanyak-banyaknya. Jadi saat dia terbang, burung ini tidak mengambil atau membutuhkan oksigen. Jadi itu dia menghirup udara atau menghirup oksigen itu saat dia itu berdiam diri. Nah, kantung udara ini menyimpan hasil oksigen yang sudah diambil oleh burung tersebut. Nah, selain itu, fungsi dari kantong udara itu dapat membantu burung terbang dan mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara burung. Nah, sudah paham tentang cara kerja pernafasan pada hewan. Sekarang Ibu Guru minta, tadi kan sudah dibentuk kelompok 4 orang ya. Ini Ibu Guru kasih lembar. Nanti kalian dan kelompok kalian membuat bagan cara bernafas pada hewan. Tadi kan sudah dijelaskan misalnya Aves itu bernafas dengan sepasang paru-paru. Kemudian udara masuk melalui itu. Nanti kalian tulis ya di sini. Nanti setiap kelompok dapat satu-satu. Sudah selesai? Nah, tadi sudah selesai. Tadi kelompok 5 juga sudah mempresentasikan dengan bagus. Mari kita beri aplaus. Sebelum pelajaran Ibu tutup, Ibu Guru akan mengulangi kembali pelajaran apa yang telah kita dapat pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang pertanyaan yang mengandung unsur 5W plus 1H. Nah, 5W plus 1H apa saja? Siapa, kapan, di mana, apa,
bagaimana dan mengapa. Nah, jadi setiap teks bacaan itu pasti mengandung setidaknya itu ada 5W plus 1H dalam teks bacaan tersebut. Jadi kita sudah mencari 5W plus 1H-nya dalam bacaan Dayu dan Ikan Hias. Nah, selain itu kalian tadi sudah membuat mind mapping yang berkaitan dengan 5W plus 1H. Nah, selain itu hari ini kita sudah belajar tentang organ pernafasan pada hewan. Tadi organ pernafasan pada hewan tadi, kalau misalnya burung tadi bernafasnya menggunakan apa? Sepasang paru-paru yang kemudian masuk ke dalam trakea, kemudian masuk ke dalam paru-paru, sebagian lagi masuk ke dalam kantong udara. Nah, itu contohnya untuk yang Aves. Tadi kita juga belajar tentang apa? Iya benar, kalimat istilah. Istilahnya tadi ada apa saja? Ada Aves. Aves tadi artinya apa? Benar, artinya burung. Kalau insekta, serangga. Ya benar. Kalau trakea, benar, alat pernafasan pada serangga. Nah, sebelum pelajaran ditutup, Ibu minta kalian buka kitab halaman 60. Nanti dikerjakan di rumah dengan bantuan orang tuanya. Nah, sebelum diakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.